Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Selamat pagi semuanya, Oke. salam kenal yang belum kenal saya, yang Pak Indra udah pasti kenal semua. Ya, pagi hari ini, welcome di Calm Mindfulness Weekly Sharing and Healing. Ya, jadi kita sharing-sharing soal of attraction, soal kehidupan, terutama kita belajar hidup dari kehidupan, belajar dari eh, diri sendiri, belajar dari orang lain. Jadi di sini kita sharing-sharing, apapun yang kita sharing, saya yakin tidak ada yang sedikit, pasti memiliki banyak makna, ya. Dan itu akan mengembangkan jiwa kita menjadi modal perjalanan kehidupan kita. Oke, pagi hari ini kita membawa tema limiting belief. Limiting belief itu kalau Bapak Ibu tahu, ya, sepemahaman saya itu adalah keterbatasan diri, ya, membatasi pikiran kita, membatasi keyakinan kita, membatasi, dan apapun bisa menjadi terbatas dan sumbernya nanti kita perhatikan. Kita belajar dari teman-teman, ya. Di sini saya lihat ada Pak Mas, Bu Peti, Bu Erlina, Bu Anita, Pak Angga, Bu Iwi, Dr. Yasinta, Mimi, Elianti. Nah, karena biasanya, ya, kalau maunya Bapak Ibu teman-teman itu masuk di Zoom, itu biasanya itu gerombolan. Nah, ini keroyokan. Nah, di sini kadang memang settingan di dalam mindset kita, kita pinginnya berkualitas. Jadi dengan begitu memang kita tidak menarik banyak orang untuk awal-awal, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa saling belajar itu dari apa namanya, keterbukaan, ya. Selama ini mungkin maunya mendengarkan, mungkin di sini bisa memberi pencerahan buat kita semua. Sebagai tambahan, ya, sebagai modal untuk diskusi kita, saya akan putarkan video menarik, ya. Mungkin bagi teman-teman yang di luar Jawa ini agak sedikit roaming. Loading Jadi, nanti Pak. Hmm. kelihatan ya suaranya? Suaranya Suaranya nggak nggak ada Pak. ada. Suaranya nggak ada Pak. Bisa? Ya, tapi putus-putus Pak. Atau kalau enggak aku ke Indomaret. Oh enggak. Hah? Enggak kan Kampung Roti itu satu sekarang wis gak murah. Nomor dua kok gak apik gitu loh rasanya. Kalau nggak ada terpaksa itu. Ya lurus aja enggak ya lurus aja ke arah Kampung Roti aja enggak. Kalau nanti ada
Suaranya tidak ada loh, Pak. Ya, mungkin agak terbata-bata, mungkin pengaruh sinyal. Ya. Tapi kira-kira nangkep nggak maksudnya? Teman-teman ada yang nangkep maksudnya? Coba kita sharing-sharing. Ya, di sini kita belajar bersama, bukan berarti saya lebih pintar atau lebih bijaksana, enggak. Iya Wah. Pak Indra. Jadi Ya. dagangannya nggak boleh diborong semua gitu ya. Ya, betul. Yang lain takut nggak kebagian. Ya, betul, betul. Nangkepnya. Mimi nggak nangkep. Oke. Ya mungkin sinyal. Sinyal atau roaming bahasanya. Saya belum dapat video yang memberikan pesan yang sama sebenarnya. Ya, Bu Anita nangkep. Oke. Jadi nanti PR saya nanti nyari video yang mirip-mirip. Oke, yang lain nangkep? Bu Yasinta, Bu Betty, nangkep ya? Nangkep, Pak, nangkep. Ya. Jadi kira-kira kalau kita ya kita bandingin dalam hidup kita lah ya, kira-kira memiliki rasa yang sama enggak, atau sempat terpikirkan hal yang sama enggak ya. Jadi kalau di video tadi ini kan dia jualan pentol ya, jualan pentol dan ada yang mau beli dan belinya itu mau borong semua habis. Jadi pembelinya itu mau borong habis dan mempersilahkan penjualnya untuk pulang aja. Tapi penjualnya ini malah nggak mengizinkan. Dia nggak mau kalau diborong semua. Karena dia malah jadi nggak punya jualan dan yang lain malah nggak kebagian. Gitu ya. Nah, kira-kira pengalaman Bapak Ibu, ada nggak yang begitu? Ada yang sama nggak? Jadi kayaknya kok ya kan enak kan kalau umpamanya pikiran saya ya logikanya kan enak kalau umpamanya udah diborong hari itu gitu, apalagi Sabtu pagi begini ya diborong ya udah habis itu pulang ya bisa bikin lagi bisa jualan lagi bisa dapat duit lebih banyak lagi atau malah pulang bisa ngumpul sama keluarga bisa quality time gitu ya. Nah ini malah nggak mau. Point of view-nya adalah limiting belief. Kira-kira Bu Anita, Bu Yasinta, ada nggak pengalaman yang sama? Misalnya, misalnya nih, kalau eh, saya praktek dokter di rumah, ya di ruang praktek, tetapi saya itu kapasitasnya sehari paling ya 10 orang pasien yang datang, nggak mungkin 20 atau 50 gitu. Jadi dalam pikiran kita itu ya udah 10 orang aja. Kalau udah 10 orang, ya udah saya istirahat. Atau ya saya bisanya cuma ini.
Jadi saya bekerja begini, ya udah, saya nggak mungkin lebih dari ini, ya. Silakan, ayo sharing-sharing kita. Ya, Sinta ini udah open mic, silakan. Enggak sih Pak, kalau untuk saya pribadi enggak. Tapi mungkin lihat yang lain ada yang begitu membatasi berkatnya gitu. Hmm. Yes, mantap. Bu Wiwi, gimana? Bentar Pak. Kalau saya contoh, saya pribadi nih, saya Oh ya. punya satu yang sampai hari ini, tapi sudah saya sadari dan saya udah bisa ngerti lah ya. Saya punya kebiasaan, entah itu awalnya saya nggak tahu dari mana ya. Kalau saya hari biasa, siang gitu ya, terus saya ngafe atau saya istilahnya nggak kerja lah ya, itu saya rasanya kayak nggak enak, kayak berdosa banget. Hmm. Nah, itu saya alamin tuh. Terus kalau itu sudah saya bisa rubah ya. Maksudnya saya udah bisa sadarin bahwa nggak harus begitu. Cuma tinggal satu ini yang saya nggak bisa. Kalau siang tidur, nah ini nggak beres gitu loh. Jadi ada satu bagian dari sisi saya yang bilang bahwa ini nggak bener gitu. Tidur siang di hari biasa di jam kerja itu sesuatu yang tidak baik gitu dalam tanda kutip Hmm. kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, jadi itu salah satu limiting belief saya. Terus kalau saya satu lagi, ini mungkin juga karena entah ya, karena mungkin saya juga labeling atau apa gitu, atau label dari orang, saya nggak tahu. Cuman saya ngerasanya uh, limiting belief saya itu kalau saya ngomong itu orang itu nggak enak denger saya ngomong gitu. Jadi maksudnya bahasa saya itu belepotan, terus apa ya tergagap-gagap dan segala macam. Itu kalau teman-teman mungkin yang kenal saya awal-awal dulu seperti itu. Dan saya tuh kayak orang nggak bisa tahan apa ya nggak bahasa Jawanya itu nggak serantan itu apa namanya Pak? Nggak sabaran. Nah, jadi maksudnya jadi saya kalau ngomong tuh kayak kereta api itu nyerocos gitu. Jadi itu udah limiting belief saya dulu di awal. Jadi ketika saya mau ngomong, ketakutan itu udah muncul. Nah, itu yang saya kalau itu saya lumayan agak berhasil lah. Dari apa? Ya, jadi saya berlatih. Ketika kita nyadarin bahwa itu bukan saya sebenarnya. Karena itu bisa diubah. Kurang lebih kalau dari saya seperti itu, Pak. Ya. Contoh yang bagus ya. Jadi kita itu udah punya label, sudah punya mindset bahwa diri kita itu seperti ini, seperti ini. Nah, itu ya. Oke. Yang lain, wah ini selamat datang Bu Lia Yuanita. Pagi, Pak. Pagi Bu. Bu Mini, selamat pagi. Ya, Gimana? mungkin teman-teman yang lain ada yang punya saya yakin nih banyak pasti ada atau kalau enggak paling gampang melihatnya gini. Yang membuat kita itu limiting belief itu gampang lihatnya itu caranya gini kalau saya. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang selama ini kita ragu-ragu, kita takut, ada rasa nggak nyaman, nah itu boleh dicek apa ya sebenarnya yang bikin. Misal contoh, kalau orang kan biasanya paling gampang bicara di depan umum ya. Kalau kita mau bicara di depan orang banyak, itu ada rasa takut, ada rasa gemeter, ada rasa bingung, blank mau ngomong apa. Itu salah satunya adalah limiting belief. Coba teman-teman mungkin ada di sini yang punya pengalaman seperti itu, coba direnungi pelan-pelan, kita bisa mulai dari situ. Sesuatu yang kita bikin ragu kalau kita mau ngomong atau mau melakukan sesuatu. Mungkin bisa dari situ mulainya, mikirnya, carinya. Ya. Sambil nunggu banyak yang mikir, lagi dicari-cari filenya,
Mungkin Pak Indra bisa bantu. Sebenarnya limiting belief itu awalnya dari mana, Pak? Apa semua orang punya atau gimana? Atau ada yang nggak punya sama sekali? Ya, memang ya kalau kalau soal tidur siang, jangankan tidur siang. Dulu saya cerita sedikit. Dulu eh, saya waktu selesai bekerja dari tambang itu eh, punya kebiasaan yang selama ini kantor jam 8, pulang jam 5, itu merasa satu kebutuhan. Ya, satu kebutuhan, bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi kebutuhan batin. Jadi begini, kalau umpamanya kita nggak masuk kerja, tidak pergi ke kantor, yang notabene itu bukan kantor kita, ya, kan kita juga kerja ikut orang, ya. Jadi kalau kita tidak di sana, itu kita merasa tidak berharga, ya. Kita tidak merasa tidak berharga, merasa bahwa kita itu tidak layak, tidak pantas, dan merasa bahwa kita itu jadi nilai plus 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 akhirnya jadi minus minus minus. Terus mencoba membiasakan diri, ya, berangkat yang biasanya kalau dulu di tambang itu berangkat bisa jam 6, ya, jam 6, jam setengah 7 lah paling lambat. Bahkan kalau waktu di Cikarang itu bisa berangkat itu jam 5 itu sudah di stasiun. Karena keretanya itu cuma 2, jam 5 lebih 5 dan 5 lebih 10. Lebih dari itu pasti telat kalau sampai kantor. Jadi kita seolah-olah kayak semacam tidak berharga kalau umpamanya kita tidak ada di ruangan kantor di jam itu. Bayangin kalau kita lepas dari perasaan itu setelah jam 5. Ya, lepas tuh. Dan itu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Saya menamakannya sebagai detox mental. Jadi selama 3 bulan itu saya detox jam 7 itu saya keluar antara anak sekolah, dan setelah itu saya nggak pulang ke rumah. Seolah-olah saya ngantor. Karena saya memikirkan kalau saya itu merasa berharga kalau di kantor. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau umpamanya kita memiliki kemampuan yang terbatas. 10 tahun yang lalu, saya tidak mengira, saya tidak berpikiran, saya tidak punya angan-angan seperti saat ini. Sama, seperti saat ini, saya tidak memiliki pikiran, saya tidak memiliki angan-angan bagaimana dan apa saya, menjadi apa saya di 10 tahun yang akan datang. Ya. Jadi pada waktu sebagai karyawan saya membatasi pikiran saya. Kalau saya, ya udah, rezeki saya, berkat saya itu dari bekerja di kantor. Nggak pernah kepikiran kalau umpamanya saya tidak bekerja di kantor, jam 8 masih di rumah, jam 12 masih di rumah, jam 3 masih di rumah, rezeki akan datang pada saya. Itu saya nggak kepikiran. Nggak kepikiran sama sekali. Limiting belief-nya sampai di sana. Ya, apalagi kalau maunya tidur siang. Oh, itu PR banget. Minggu lalu saya ketemu dengan sahabat saya yang mengalami PHK juga. Saya ajak ngobrol nih, jam 11, jam 12, saya ajak ngobrol di kafe, dia curhat macam-macam. Itu keringat dingin. Keringat dingin karena dia ngerasa bahwa dia harusnya ada di kantor, di depan laptop. Saya bilang, tenang aja, ini yang perlu diatasi, ini yang perlu diselesaikan. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu, ya, coba perhatikan. Ini kalau yang kerja-kerja kantoran, ya, coba perhatikan. Apakah begitu? Benar apa betul? Coba, Bu Anita, Melianti, Mimi, ya, kalau
Kalau hari Sabtu pada nggak kerasa lah soalnya. Iya. Hari Sabtu udah cognitive loss. Bu Bu Yasinta ini sering jalan-jalan. Jadi kalau jalan-jalan itu waktunya fleksibel biasanya. Jadi kalau lagi tidur siang itu nggak merasa bersalah ya Bu ya. Atau begini, atau saya agak-agak advance lagi. Kalau umpamanya kita sudah pensiun, ya sudah pensiun, wah rezeki saya hanya pada saat saya bekerja. Jadi kalau umpamanya saya sudah pensiun berarti rezeki saya berhenti sampai di usia pensiun. Nah, setelah pensiun saya tidak memiliki rezeki lagi. Ada yang berpikiran begitu? Ayo, seru-seruan. Iya. Sekarang Pak Indra, setelah kenal pranic healing menjelang pensiun, saya justru nggak mikir gitu, Pak. Oh, Justru Bagus. optimis saya. ya. Oh. Jadi berpikirnya bagaimana, Bu? Ya, mungkin dengan pranic healing ini nanti saya punya sesuatu yang bisa saya kerjakan begitu. Walaupun saya masih mencari, tapi saya optimis ada begitu. Sumber optimisnya itu dari mana? Dari mana ya, Pak ya? Karena saya merasa saya bisa, saya punya kemampuan, saya diberi kesempatan. Nah, saya bisa menggali diri saya. Itu ya, Bu ya. Iya, Pak Indra. Oke. Mantap ya. Ada yang lain? Nah, ini mencerahkan. Pagi Pak Yenda dan Bu itu Vivi. salam kenal, saya Betty. Iya, pagi juga. Saya mah hanya sebagai pendengar aja boleh ya. Terima kasih. Silakan, Bu. Ya, saya Silakan Pak. silakan. Saya masih nyari foto dulu. Kalau limiting belief itu ternyata ada beberapa penyebab. Kadang-kadang ada dari yang, tapi lebih sering ya, itu sesuatu yang kita nggak sadarin sebenarnya. Dari kecil, jadi maksudnya tuh dimasukin dengan tidak sengaja maupun dengan sengaja. Jadi yang saya sering tahu ya, ini mungkin kebanyakan teman-teman juga pernah dengar di sini ya. Ada yang bilang begini, kalau misalnya kita ada anak kecil ya, itu dikasihin dia kepingin nih, aku kepingin loh besok kepingin punya rumah yang gede kayak gini gitu. Misalnya dia lihat rumah besar di pinggir jalan, terus orang tuanya langsung jawab begini, alah sudahlah wis nggak usah ngimpi yang tinggi-tinggi, yang penting kita ini bisa makan cukup, keluarga bahagia, sudah selesai. Nah, ini kalau dari saya menanggapinya agak-agak sedikit berbeda. Nah, kalau teman-teman di sini kalau misalnya ada contoh misalnya dengar yang seperti itu, kira-kira tanggapan teman-teman gimana? Itu orang tuanya memasukkan satu limiting belief yang ya namanya limiting belief berarti itu negatif, atau itu sesuatu yang ya emang begitu wajar gitu. Kira-kira gimana nih? Ya, silakan. Karena banyak loh yang begitu. Pernah nggak nemuin yang kayak gitu? Kurang lebih lah contohnya seperti itu. Karena saya di lingkungan saya masih ada yang seperti itu sampai hari ini. Masih ada. Ya, jadi kalau ini contoh ya, saya pernah dengar sendiri tahu ada satu anak dia pakai hair dryer. Jadi dia habis rambutnya keramas. Anak ini masih SD kelas 5 atau 6 kisaran segitu cewek. Dia basah rambutnya, lalu dia hair dryer. Ya, dia hair dryer, kemudian orang tuanya bilang,
aduh sudah, jangan begini-begini. Kita bukan orang kaya. Kita harus irit, cari uang sulit. Jadi kamu kalau ada ini rambut keringin aja pakai anduk. Nah, itu kalau saya justru merasa ini cara apa ya istilahnya mendidik atau ya mengarahkan anak itu dengan kondisi yang menurut saya nggak kurang tepat gitu. Kalau saya sih kurang cocok dengan yang seperti itu. Kenapa? Karena ya itu salah satu limiting belief yang ditanamkan gitu, ya. Gimana kalau menurut teman-teman apa juga pernah lihat yang seperti ini terus kemudian apa tanggapannya kalau teman-teman? Karena pasti punya beberapa perspektif sih orang tua ya. Karena buktinya memang ada yang begitu. Benar, benar. Dan ini bukan lama loh, ini baru. Jadi ini kejadian yang saya tahu ini baru di orang tua yang menurut saya udah usianya usia modern sebenarnya. Tapi ternyata masih ada yang berpikiran seperti itu. Dengan alasan mereka, saya pernah tanya, kenapa kamu begitu? Karena dia nggak mau melukai anaknya ketika ekspektasi terlalu tinggi, tapi nanti akhirnya nggak nyampe, anaknya tuh akan terluka. Jadi itu ada sudut pandang baru yang saya belajar. Kalau saya sudut pandangnya agak beda soal. Kalau teman-teman gimana yang di sini? Coba di Ya, sharing-sharing biar ini bisa ada manfaat juga. Ini bahan diskusi yang menurut saya nyata nih kayak gini. Sering banget nih ketemu di sehari-hari. ini lengkap ya. Jadi tadi yang kita bahas itu program negatif yang timbul dari dalam diri kita. Nah, sekarang yang disampaikan barusan oleh Bu Vivi itu program negatif yang Yang timbul dari ditanamkan. Ya, orang lain, ya. ya, Sumbernya dari luar. Jadi dari ya, dalam, dari luar. ya. Lengkap ini sebenarnya. Nah, makanya teman-teman punya pengalaman atau mungkin tanggapan aja boleh ditulis di kolom chat ya. Tanggapannya gimana gitu. Termasuk yang mana nih? Sudut pandangnya yang mana? Biasanya teman-teman punya. Karena saya yakin orang tua tuh nggak ada yang nggak sayang sama anaknya. Cuman perspektifnya berbeda. Iya Bu Privi, saya pernah mengalami, tapi sesudah Ya, kami menikah semua ya, pernah paham. ibu saya bercerita, pernah dia ngomong begini katanya sama ke bapak saya, kamu jangan berharap banyak, menantumu itu datang yang punya motor aja udah syukur, jangan berharap menantu yang punya mobil katanya. Tuh, Iya, iya, eh, iya. saya kaget, Ah, saya kaget waktu itu. Ih, kok begini doa ibuku ini gitu. ya. Gitu. Oke. Terus menurut Ibu apa yang kira-kira ada di pikiran orang tuanya Ibu? Apakah kalau pasti kan bukan karena orang tuanya nggak sayang gitu, cuman dia punya sudut pandang dan pemikiran yang berbeda. Ya, ya itu Pak, Bu, mungkin dari satu sudut apa ya, tidak berharap terlalu tinggi mungkin ya. Yang penting anaknya berkeluarga, mungkin begitu. Padahal di satu sisi mereka sangat sangat gigih menyekolahkan kami setinggi mungkin begitu. Jadi Oke. nggak sinkron. Ah, ya. Iya. Apa terus reaksinya Ibu maksudnya yang ada di pikiran Ibu waktu itu gimana? Ya saya kaget aja. Kami udah terlanjur menikah semua waktu saya menikah. Makanya saya bilang tadi, wih kok begini doanya, pantasan aja kita jadi rumit gitu pikiran saya waktu itu. Ya, 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 ya. Iya kan, Oke, satu berarti Ibu sisi kita sangat ah, sangat gigih untuk sekolah, sangat gigih untuk ya, hidup baik. Satu sisi kita didoakan hanya begitu, kan ribet. ya, ya. Jadi Gitu. itu sebenarnya tapi pastikan Bu, Ibu juga punya pikiran orang tua nggak mungkin kan. Buktinya dia ada satu sisi yang dia sekolahkan dengan gigi. Berarti dia ingin anaknya itu Maju. punya kehidupan yang baik gitu kan ke Iya. depannya, ya maju. Cuman ternyata orang tua itu juga punya ketakutan sendiri. Dan istilahnya tuh limiting belief yang dia udah dapat juga gitu. Dari Iya. program entah dari mana yang dia dapat ya. Oke, thank you Bu. Thank you, thank you. Oke, teman-teman yang lain ada? Iya, Bu. Selamat Ya, pagi. pagi. Kalau saya, Aha. kepada anak-anak saya menanamkan optimis dan keyakinan. Selagi kita masih dapat berbuat baik, hidup itu jangan takut susah.
Dan saya sampai suami saya bilang, Mam, lu jangan kebanyakan menghayal katanya. Kenapa? Iya. Saya tuh kalau rumah saya kan di Jembatan 2 tuh nggak ada rumah yang mewah. Jadi setiap pagi tuh saya jalan ke Pantai Mutiara yang di mana tuh di ujungnya Pluit. Ya. Itu rumah, pintu gerbangnya gede-gede banget. Saya lihat tuh dalam hati saya bergumam, aduh seandainya anak saya punya rumah gede kayak gini, itu rumahnya ada kali 1000 meter dan pintunya juga 3 mobil itu masuk. Terus pintunya itu saya usap-usap, kan orangnya juga nggak ada kan karena masih pagi mungkin belum bangun. Terus suami saya bilang, lo ngapain Mam usap-usap, barangkali nanti anak kita punya rumah yang pagar pintunya dan rumahnya besar seperti ini. Udah lu jangan kebanyakan menghayal, pasti saya bilang. Akhirnya anak saya di Bogor bisa punya rumah seperti itu. Terus kalau saya ajak anak saya ke mall tuh kan ada mobil-mobil tuh di pameran gitu. Oh, pameran. Saya tanya, kamu mau punya mobil ini? Mau Mam, katanya. Kalau kamu mau, kamu harus rajin sekolah. Kalau bisa selesaikan kuliahmu, kamu pasti kebeli mobil ini. Saya bilang begitu. Iya, anak saya semua pada walaupun bukan mobil mewah ya, tapi nyatanya dia bisa punya mobil. Ya itu aja yang saya tanamkan sama anak-anak saya. Betul. Ya, ini sudut pandangnya beda ya. Iya, dari saya yang nggak punya apa-apa karena orang tua saya kan memang susah ya. Susahnya tuh adik saya 7 udah ditinggal papa dari kecil. Saya yang harus membesarkan mereka. Terus anak saya 5, jadi 12 anak yang harus saya hidupi. Walaupun adik-adik saya nggak sampai kuliah, cuman sebatas SMA, tapi nyatanya mereka nggak sampai ngontrak rumahnya, walaupun rumah sederhana. Mereka pada punya rumah sendiri, itu bahkan ada yang punya mobil juga. Jadi saya pikir dengan optimis kita dan selagi kita masih dapat berbuat baik, ya hidup itu akan baik-baik aja gitu. Ya. Iya. Terima kasih banyak Bu. Oh, keren banget ini pengalamannya luar biasa nih. Ya, sangat-sangat berguna. Ya, jadi itu salah satu perspektif yang beda lagi ya. Jadi yang tadi takut ya nggak mau nyakitin anaknya, kalau ini justru malah memberikan gambaran yang jelas gitu bahwa lu pasti bisa loh, gitu. Pasti harus bisa. Oke, good, great. Ya, ada lagi teman-teman yang lain? Kalau mama-mama ini banyak-banyak mama-mama ini kayaknya. Saya juga mau sharing deh. Bisa? Oke. Halo, boleh dong. Halo, kedengaran? Ini saya pertama kali kedengaran. Saya mau sharing juga sedikit ya. Soalnya kata-kata yang tadi itu kebetulan sama kejadiannya di saya. Jadi ibu saya itu orangnya sangat sederhana, dia itu. Sangat terima, sangat baik. Pokoknya apa-apa yang kakak adeknya kadang-kadang gimana ke dia sih terima aja. Dan dia tuh nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ke anak-anaknya, ke saya dan adik saya, dia juga nggak maksud ibu saya sebetulnya baik, saya ngerti. Jadi dia tuh nggak mau kasih kayak misalnya ulangan gitu ya. Dia nggak pernah kasih mungkin ibu orang lain kasih target 100. Kalau dia sih, ini mah contoh ya, kalau dalam ulangan sih mama saya targetnya tinggi banget, kalau bisa 1000 gitu ya. Tapi maksud saya ini cuma sebagai contoh aja. Kalau dalam hal pacar dia tuh ekspektasinya, aduh asal orang baik deh, mau nggak punya duit, mau naik motor juga nggak apa-apa asal orang baik gitu. Kalau ibu saya tuh selalu begitu. Tapi kebetulan kita berdua, suami kita oke gitulah, kita puas gitu ya, no problem gitu. Cuman ibu saya dari dulu tuh seperti begitu. Waktu pertama kali saya bekerja juga ya, saya kan dulu bekerja di tempat saudara gitu ya. Terus saya merasa kurang bisa berkembang gitu ya. Karena mereka, saudara saya itu mungkin lebih ke one man show lah ya. Saya tidak merasa berkembang. Jadi saya pengen cari kerjaan ke Jakarta.
Dan ibu saya tuh orangnya tuh humble, bukan humble, aduh dia mah jauh sekali dari sombong. Dia tuh maksudnya saya aja bisa kerja di tempat saudara, dia merasa utang budi gitu, kasarnya sih gitu ya. Oh, ya, ya. Aduh thank Ya. you banget, aduh makasih banget. Padahal dia nggak sadar anaknya tuh mampu gitu sebetulnya gitu. Mungkin harus dia ada way around, dia yang thank you saya bisa kerja di situ. Tapi mama saya nggak pernah pikir gitu. Intinya mama saya kalau orang lain kasih dia sedikit pokoknya dia thank you banget orangnya gitu. Terus mama saya juga mungkin dia merasa saya dia nggak percaya kali ya. Jadi dia sampai dia keucap gini, aduh kamu ya asal dapat uang 100.000 aja gajinya sebulan, mama sih udah terima kasih banget. Aduh waktu itu hati saya tuh sebetulnya sakit loh. Rasanya saya udah disekolahin jauh-jauh mahal-mahal dan perasaan saya juga mampu gitu ya orangnya. Jadi saya sendiri juga bertanya-tanya gitu, saya tuh gimana sih sebetulnya gitu. Iya. Jadi Paham. itu tapi kejadiannya udah jauh banget ya, udah puluhan tahun yang lalu. Mungkin waktu itu gaji yang pantas tuh sekitar 700.000 sampai 1 juta 1-2. Waktu itu saya dapat gaji mula-mula 1,5 juta sih karena itu tahun 2000 kurang lah ya. Jadi gaji waktu itu masih nggak terlalu tinggi gitu ya. Sampai akhirnya saya dapat gaji tuh 3,5 juta, saya udah merasa lumayan gitu sebetulnya. Karena mama saya tuh harapannya tuh cuman, aduh asal kamu 100.000 aja mama tuh udah senang gitu maksudnya tuh gitu. Jadi dia tuh ekspektasinya tuh rendah sekali sama kita. Tapi kita beruntungnya karena kita juga banyak lihat sekitar, kita juga mau yang lebih bagus gitu ya. Jadi kita sih berjuang sendiri gitu. Tapi saya mau bilang sebetulnya orang tua tuh mereka tuh sayang, maksudnya tuh mereka nggak mau kasih terlalu tinggi gitu ya, kecuali ulangan ya. Kalau ulangan sih mama saya pengennya saya dapat 1.000 bener kalau ulangan. Tapi kalau dalam hal lain mama saya nggak mau karena dia takut saya jatuh sakit gitu maksudnya. Maksud dia tuh sayang gitu sebetulnya. Jadi misalnya suami juga ya, mungkin dia juga merasa saya tampang pas-pasan kali gitu ya. Jadi nggak usah yang terlalu gimana lah gitu. Tapi ya beruntung kita dapat yang oke gitu menurut saya gitu ya dalam penyelesaian kita oke gitu. Oke. Jadi saya mungkin ada sedikit ini gitu. Jadi satu pertanyaan terakhir nih dari saya. Jadi waktu itu yang dirasakan ketika dijawab seperti itu, terus ada apa, rasa apa ya di dalam? Oh enggak, aku enggak gitu, atau gimana? Maksudnya apa gara-gara ucapan itu ingin justru membuat ini kayak kebakar itu tak buktiin, aku enggak kayak gitu. Dia yang harus betul, justru itu yang kebakar itu. Saya merasa tersinggung sebetulnya. Saya mau buktiin kalau saya tuh sebetulnya bisa, dan emang bisa gitu. Emang saya buktiin dengan saya dapat kerjaan yang bagus. Jadi saya buktiin saya tuh bukan karena network, bukan network sih iya ya, bukan karena relasi, bukan karena belas kasihan orang lah. Saya bisa gitu. Intinya saya buktiin dan orang kasih saya gaji kan karena saya perform gitu, bukan karena belas kasihan yang seperti mama saya pikirkan gitu. Jadi saya tapi dia tuh sayang ya ke kita ya, bukannya mau kasih kalau itu. Dia nggak mau kasih pressure gitu. Dia cuman pikirannya cara begitu. Justru saya pengen kasih tahu sampai sekarang juga mama saya masih begitu. Saya justru pengen kasih tahu mama don't be afraid to dream big gitu. Gimana caranya? Karena mama saya sekarang usianya sudah lanjut. Itu bawaan sih. Jadi maksudnya itu mama juga mendapatkan itu juga dari programming, ada sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya dia sehingga dia berpikir seperti itu. Cuman kalau gimana caranya, yang bisa menghancurkan limiting belief itu adalah kesadaran dari dirinya masing-masing sebenarnya. Tapi kalau menurut saya lebih ke sekarang dipikir lagi, apakah perlu kita membuat dia harus sadar, gitu. Atau justru pilihannya kita tunjukin aja nih loh, lihat nih ya. Jadi karena kalau kita membuat dia mau jadi sadar nggak gitu mah, nanti ujungnya jadi berdebat. Jadi sekarang. Tapi deep down-nya, sorry saya tambahin deep down, mungkin dia juga pakai cara itu untuk tusuk gitu, maksudnya untuk kita lebih maju. Kadang-kadang saya udah hasil nih, bisa jadi. Ya, masa sih? Oh masa sih gitu. Jadi maksudnya sebagai gimana ya? Mundur untuk maju gitu. Kadang-kadang pikir saya, mama saya taktik begitu ke anak-anaknya gitu, ke saya dan
terutama ke saya lah. Kalau ke adik saya mungkin karena adik saya lebih kecil dan mungkin kita juga beda umur lumayan. Yang berapa sih 7-8 tahun, jauh nggak sih? Jadi Iya. dia merasa kalau ke adik saya dia tuh lebih lagi gitu. Kalau ke saya lebih keras, kalau ke adik saya mungkin dia lebih lepas gitu rasanya. Kasihan soalnya kayaknya kecil gitu, maksud dia gitu. Oh Jadi ya. sebetulnya cinta dia. Saya juga tahu mama saya cinta. Cuman kadang-kadang dia begitu bikin saya sakit hati gitu jadinya gitu. Oke, tapi kan istilahnya sekarang kan udah beres kan, udah terbukti kan, gitu. Sekarang udah sih, tapi masih banyak hal-hal yang baru. Mama saya tetap seperti, oh ya, masa sih bisa begitu? Wah, gitu. Jadi dia tetap pakai cara seperti itu gitu. Jadi saya juga pengen kasih tahu mama jangan seperti itu. Tapi ya mungkin mama saya usianya udah lanjut ya. Jadi saya juga tidak mau bikin terlalu gimana gitu. Iya, betul lah. Jadi maksudnya ya itu pengalaman yang menarik, cerita yang luar biasa. Bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua dan saya yakin itu banyak juga yang ngalamin sih sebenarnya ya seperti itu pasti banyak lah gitu. Cuman yang satu hal yang pasti yang saya pelajarin juga kebetulan juga dalam waktu dekat kemarin saya juga ngalamin hal yang kurang lebih sama gitu ya, pertempuran melawan limiting belief yang terus-menerus dimasukkan ke kepala dari perkataan, dari sikap dan segala macam. Cuman kembali lagi saya bertanya dalam diri saya sendiri, apa sih sebenarnya yang saya harapkan dari apa semua yang saya lakukan ini? Jawabannya satu, saya ingin membahagiakan orang tua saya ingin membahagiakan diri saya, so that's it. Gitu. Jadi intinya selama mereka bahagia, kita yang punya kontrol, apakah itu mau ngerusak kita atau enggak. Jadi kembali lagi ke tujuan utamanya. Nah, jadi kalau mamanya happy dengan begitu, ya sudah. Gitu. Kalau saya sih menyadarinya seperti itu. Oke, thank you banget Cici Mini. Oke, mungkin karena ini waktunya udah jam 9.47, saya udah dikode sama Pak Indra. Oh, ini sudah waktunya meditasi ya. Ini menarik banget nih perbincangannya. Nanti bisa dilanjutin lagi di grup Telegram. Sudah ada di grup Telegram semua ya teman-teman di sini ya. Bisa loh kalau mau ngomong-ngomong di grup Telegram, boleh banget kita mau lanjutin ini sharing-sharing, sangat-sangat diizinkan. Gitu. Biar semua dapat manfaat nih pasti. Ya, oke kalau gitu saya kembalikan ke Pak Indra untuk di closing sama di meditasi. Kebetulan saya udah sampai di tempat, saya harus turun. Oke, thank you. Oke, ya ternyata kalau sudah kena pengalamannya, ya sebenarnya kita nggak perlu apa ya belajar sendiri. Ternyata dari perjalanan Bapak Ibu teman-teman yang lain kita bisa belajar banyak kan. Nah, hal-hal yang kayak begini yang sebenarnya ingin kita alami terus-menerus ya. Kepinginnya sih kita lebih sering, tetapi karena keterbatasan apa ya waktu dan momen ya, jadi kita hanya bisa lakukan di Sabtu pagi. Nah, yang seperti ini kita pinginnya melemparkan apa namanya masalah, keresahan atau problem yang sebenarnya ada tapi tanpa kita sadari, dan pada saat kita mengenali itu kita jadi tahu dan kita jadi mencari tahu solusinya. Jadi kita tidak pasrah dan tidak menyerah apa yang kita alami, ternyata ini ada ilmunya. Dan saya yakin semua pasti ada ahlinya. Kita bisa belajar dari diri sendiri maupun kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, caranya gimana? Ya, mungkin kita bisa apa namanya ambil benang merahnya seperti yang dikatakan Bu Vivi tadi, bahwa kita bisa meningkatkan kesadaran dalam mindfulness itu yang ditekankan bukanlah solusinya tetapi keseluruhannya. Mindful bukan pikiran yang penuh ya, tetapi keutuhan dari
seluruh kehidupan ini. Kadang kita mencuplik dari tadi pengalaman Bu Anita, ya, Bu Herlina, bahkan Bu Mini. Jadi Bu Mini ini suaranya mahal, jadi jarang sekali ngomong. Wah, ini saya baru pertama Oh, kali. berarti beruntung banget ya Pak, kita bisa Oh, dikomentari hari ini kan. beruntung banget ini. Oh. Jadi kalau Oh, Bu keren. Mini ngomong ini, ini dari sekian puluh Zoom, Probability wah, belum tentu. satu ya. Ya, Oke, belum tentu. berarti energinya sama saya selaras nih kayaknya. Ya, mantap. Oke. Ya, oke. Kita lanjutkan dengan meditasi. Kita coba untuk menyelesaikan beberapa hal, program-program negatif yang mungkin timbul dari dalam diri kita atau timbul dari luar diri kita, program-program dari lingkungan kita, orang tua, saudara, bahkan dari pengalaman hidup kita. Ya. Silakan ambil waktu, gunakan earphone atau headset supaya kita bisa lebih mendalam. Saya akan persiapkan dulu. Suaranya gimana? Musiknya sebentar. Terima kayak gini tuh. Musiknya belum ada Pak. Nah, Ya, aman, aman. Oke. volumenya pas ya? Pas, perfect. Silakan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Duduk dengan rileks, santai. Kita sadari lingkungan di sekitar kita. Kita sadari suara-suara, cahaya matahari, dan apa yang kita rasakan di kulit kita, kehangatan, kesejukan, dan bahkan emosi kita, perasaan kita yang muncul dalam perjumpaan ini. Kepenuhan batin, kedamaian, ketenangan. Hirup nafas perlahan. Kita hembuskan.
Kita izinkan energi ilahi masuk ke dalam diri kita seiring dengan hirupan nafas kita. Dan kita izinkan, kita lepaskan energi negatif dari dalam diri kita seiring dengan hembusan nafas kita. Hirup nafas dalam-dalam. Hembuskan. Rasakan dari kejauhan, amati dari keheningan, semua pikiran, semua emosi, semua perasaan, semua keinginan. Kita pandangi dari kejauhan, dan kita amati. Kita tuntun kesadaran kita visualisasikan berada di tempat terindah, bisa di tepi pantai, di pegunungan, tepi danau, atau bahkan di sebuah bangunan yang sangat menyejukkan, menghangatkan, menenangkan. Kita amati satu persatu pikiran-pikiran yang selama ini kita pegang, yang selama ini kita jalani, yang selama ini kita ikuti. Dan emosi-emosi yang selama ini seolah menjadi bagian dalam diri kita. Entah pikiran itu, entah emosi itu, timbul oleh diri kita sendiri, atau ditimbulkan oleh lingkungan kita, orang terdekat kita, oleh orang tua, saudara, sahabat, komunitas kita. Kita letakkan semua dan kita amati. Kita sadari dengan seksama satu pikiran, satu program yang membatasi kehidupan kita, membatasi kemampuan kita, membatasi potensi diri kita, membatasi kapasitas kita dan masa depan kita. Pandangi dan sadari.
Katakan dalam hati, aku adalah pribadi yang bahagia. Aku adalah pribadi yang terpilih. Aku adalah pribadi yang merdeka, bebas, dan melebihi pikiranku, melebihi angan-anganku, melebihi pikiran orang lain, melebihi angan-angan orang lain. Pandangi energi di dalam diri kita. Pandangi potensi diri kita. Semakin baik, semakin besar. Pandangi dan amati, sadari dan nikmati. Kita adalah makhluk cinta, makhluk cahaya yang dipenuhi kuasa ilahi. Banyak hal yang mampu kita kerjakan. Banyak hal yang mampu kita lakukan. Hirup nafas dalam-dalam. Hembuskan. Apapun yang aku usahakan, berhasil dan selaras dengan kehendak Tuhan. Apapun yang aku upayakan, berhasil dan selaras dengan waktu Tuhan. Apapun yang aku kerjakan, berhasil dan selaras dengan cara Tuhan. Kemampuanku luar biasa. Potensiku luar biasa. Hirup nafas perlahan. Rasakan. Apapun usaha kita, apapun upaya kita, apapun kerja kita, selalu berhasil. Hirup nafas dalam-dalam. Kita hembuskan. Apapun kondisi kita hari ini, akan lebih baik, semakin baik, dan jadi yang terbaik di masa depan.
Dan biarlah semua energi negatif, pikiran negatif, emosi negatif, program-program negatif dalam diri kita dibersihkan, dihancurkan, dimurnikan, disucikan, seluruhnya, seutuhnya, selengkapnya. Sampai ke akar-akarnya. Sekarang. Perlahan kita kembali pada kesadaran tubuh kita. Kembali pada kesadaran tubuh kita. Sekarang. Kita gerakkan jari tangan kita, jari kaki kita, leher, dan tubuh kita. Kita rasakan optimisme luar biasa, energi positif dalam diri kita, pikiran kita, hati kita, emosi kita. Kita pandangi masa depan lebih baik dari hari. Kita buka mata perlahan sambil tersenyum penuh syukur. Selamat pagi. Ya,
Oke, kita akhiri recordingnya. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Indra. Terima kasih, Pak Indra. Terima kasih Bu Philip. Terima kasih Pak Indra.